Australia waktu setempat. Saat itu Bill Loren dan Gibson sedang membicarakan sesuatu di sebuah rumah mewah yang sekaligus menjadi markas besar milik Gibson. Di sana terdapat 100 lebih anak buah Gibson yang berjaga-jaga siap menerima perintah kapan saja dan menjaga tempat itu. Gibson sedang merencanakan hendak menyeludupkan senjata kembali dan meminta bantuan Bill Loren. Tidak hanya itu, Gibson juga berencana menyeludupkan ratusan kilo kokain dan beberapa obat terlarang ke Amerika. Dia juga meminta Bill Loren mengatur semuanya. Bill Loren begitu senang karena mendapat kepercayaan dari sahabatnya itu, dan tentu saja semua kepercayaan yang dia dapat berkat performa putrinya. Jadi, kapan kau bisa mulai memimpin anak buahku untuk menyeludupkan obat-obatan itu? Tanya Gibson pada sahabatnya. Mungkin beberapa hari lagi dan aku akan melakukannya dengan baik. Pastikan itu karena kali ini aku tidak mau ada kegagalan seperti yang sudah terjadi sebelumnya. Pastikan John Smith dan anak buahnya tidak mengetahui rencana kita ini. Kata Gibson lagi. Kau tidak perlu khawatir Gibson. John Smith tidak akan mengusik rencana kita lagi karena aku yakin dia sudah tidak bisa berkutik lagi. Bill Loren tersenyum dengan licik. Dia yakin saat ini putrinya pasti sudah berhasil mendapatkan pria itu kembali. Bagus jika begitu, aku percaya padamu dan saat semuanya berhasil maka kita akan bagi hasil 50% untukmu dan 50% untukku. Ujar Gibson senang. Bill Loren betul-betul senang, setidaknya dia tidak perlu memusingkan uang sekarang. Mereka terus menyusun rencana untuk melancarkan aksi mereka nanti dan pastinya rencana mereka harus berhasil. Pada saat itu Stella kembali dan tersenyum dengan puas. Saat wanita itu kembali Gibson menarik tangan Stella dan membawanya masuk ke dalam kamarnya sedangkan Bill Loren kembali ke dalam kamarnya pula. Dilihat dari wajah putrinya, sepertinya rencananya berjalan dengan baik. Tapi mereka tidak tahu di luar sana dua orang pria dan para anak buahnya sudah datang untuk menghancurkan mereka. John dan Michael turun dari mobil mereka dan melihat sebuah bangunan yang ada di depannya mereka. Billy dan para anak buahnya juga sudah bersiap di belakang mereka. Billy membawa anak buahnya dengan bersenjatakan lengkap. Misi mereka membunuh setiap musuh yang terlihat dan harus kembali hidup-hidup dan tentu saja dia sudah mendapat perintah dari bosnya untuk mencari Samantha dan Edward di setiap tempat itu. John dan ayahnya masih berdiri di situ, di depan gerbang rumah sekaligus markas Gibson. Dad, bagaimana jika kita memainkan sebuah game? Ajaknya tiba-tiba. Game? Tanya ayahnya. Kita mainkan sebuah permainan siapa di antara kita yang paling banyak membunuh musuh nantinya. Lalu, jika kau menang, aku akan memijitkan kakimu. Ujarnya lagi. Michael Smith melihat ke arah putranya, pijit kaki. Sepertinya itu penawaran yang sangat menarik dari putranya. Sebagai seorang ayah tentu itu hal yang sangat luar biasa karena putranya ingin memijitkan kakinya. Jika Daddy kalah, John tersenyum pada ayahnya. Daddy harus menggantikan aku selama 1 bulan di kantor. Katanya. Deal. Jawab ayahnya dengan cepat. John dan Michael langsung menarik 2 buah senjata dari balik baju mereka secara bersamaan. Let's play. Ajak Michael Smith. Mereka mulai melangkah dengan gagah. Billy dan para anak buahnya berjalan di depan mereka. Dengan cepat anak buah mereka mendobrak gerbang di depannya dan menodongkan senjata di depan mereka siap menembak musuh yang terlihat. Saat itu anak buah Gibson yang berjaga di depan markas sangat kaget dibuatnya. Mereka tidak menyangka akan ada penyerangan tiba-tiba. Sebelum mereka dapat melakukan sesuatu anak buah John sudah menembaki mereka.
Dor! 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 3 anak buah Gibson yang berjaga di sana langsung tertembak dan mati di tempat. Suara tembakan itu membuat seluruh anak buah Gibson waspada, mereka pun mulai mengambil senjata mereka untuk menembaki musuh yang ada. John memerintahkan anak buahnya untuk berpencar, sedangkan pria itu dan ayahnya berjalan dengan gagah sambil menembaki musuh yang terlihat di depan mereka. Dalam beberapa saat saja, di tempat itu menjadi arena baku tembak. "Dad, berapa yang sudah kau dapatkan?" "20," jawab ayahnya. Saat itu kedua ayah dan anak itu sedang berdiri berlawanan arah sambil menempelkan punggung mereka. Michael Smith mengisi peluru senjatanya kembali yang telah kosong dan pada saat itu seorang anak buah Gibson menodongkan senjata asteristanya hendak menembak ke arahnya. John yang melihat itu langsung menembaki anak buah Gibson itu. Dor! Anak buah Gibson langsung ambruk ke lantai karena John menembaki kepalanya. "Be careful Dad, jika Daddy mati apa yang akan aku katakan pada Mommy nanti?" ujarnya. "Aku tidak akan mati semudah itu," jawab ayahnya. John tersenyum mendengar perkataan ayahnya. "So, are you ready to play again Dad?" "Of course." Setelah senjatanya terisi kembali, Michael dan putranya kembali melangkah dan menembaki anak buah Gibson yang terlihat. Ayah dan anak itu saling melindungi supaya tidak ada yang bisa menembaki mereka. Sambil menembaki anak buah Gibson mereka sembari menghitung berapa orang yang telah mereka tembaki karena bagi mereka itu adalah arena tempat permainan mereka berlangsung. Tidak perlu butuh waktu lama, banyak anak buah Gibson mati bersimbah darah karena perbuatan mereka sedangkan sisa lainnya ditembaki oleh anak buahnya dan Billy. Mereka berjalan dengan cepat untuk mencari bos di sana, dan para anak buah John mulai mengecek setiap ruangan yang ada. Pada waktu tembakan itu terjadi, Bill Loren yang sedang berada di kamarnya sangat kaget saat mendengar suara tembakan di luar sana. Pria itu mengintip dan melihat terjadi baku tembak antara anak buah Gibson dan dia tidak tahu dengan anak buah siapa. Bill Loren bukannya langsung melarikan diri, tapi pria tua itu mengambil uang yang dia punya dengan tergesa-gesa. Setidaknya dia harus lari sambil membawa uang itu. Baru saja Bill Loren membuka pintu kamarnya, tiba-tiba seorang pria berdiri di depan pria itu dan menodongkan pistol di dahinya. "Billy!" Wajah Bill Loren langsung pucat melihat pria itu. "Tidak mungkin," kata Bill Loren tidak percaya. "Tuan Bill, sebaiknya ikut denganku." Bill Loren mengangkat tangannya dan menjatuhkan tas uangnya ke atas lantai. "John ada di sana?" "Habislah sudah." Dengan wajah lesu pria itu langsung diseret oleh Billy untuk menemui bosnya. Sedangkan saat itu John dan ayahnya tiba di sebuah kamar dengan para anak buah di belakang mereka. Itu kamar terakhir yang belum anak buahnya masuki dan John sangat yakin Gibson pasti ada di sana. Tanpa basa-basi lagi John menendang pintu kamar itu dengan kencang hingga terbuka. Bruaak! Sontak saja Gibson dan Stella yang sedang melakukan hubungan in asteris M langsung terperanjat kaget. Stella terbelalak kaget, begitu juga Gibson saat melihat dua orang pria berdiri di depan pintu kamar. "John and Michael Smith," kata mereka secara bersamaan. Para anak buah John masuk ke dalam kamar itu, mengepung mereka dan menodongkan senjata pada Gibson dan juga Stella. Stella langsung melepaskan diri dan menutupi tubuhnya dengan selimut. Wanita itu bergetar ketakutan dan wajahnya langsung pucat saat melihat John berdiri di sana dengan tatapan penuh kemarahan. Habislah sudah riwayatnya. Saat tembakan itu terjadi, Stella sedang melayani Gibson di dalam kamarnya.
Pada saat terdengar bunyi letusan senjata api, Stella menghentikan gerakannya. "Gibson, suara apa itu? Jangan pedulikan dan terus lanjutkan, palingan itu hanya penyusup yang cari mati," ujar Gibson. "Tapi," kata Stella dengan ragu. "Stella, anak buahku ada ratusan orang di luar sana, siapa yang bisa mengalahkan anak buah Gibson ini?" ujar Gibson lagi dengan percaya diri. Stella tersenyum. "Benar, siapa yang bisa mengalahkan Gibson?" Pada saat mereka sedang menikmati surga di dunia itu, tiba-tiba pintu kamar itu didobrak dari luar sana. Stella dan Gibson terbelalak kaget saat melihat dua orang pria yang berdiri di depan pintu. "John and Michael Smith," ujar Stella dan Gibson secara bersamaan. "John, kenapa dia ada di sini?" tanyanya dalam hati. Wajah Stella langsung pucat dan tubuhnya bergetar ketakutan. Habislah sudah, John melihatnya dalam keadaan seperti itu, pasti pria itu akan membencinya dan tidak mau kembali dengannya lagi. "Hei, apa yang kau lakukan di sini?" teriak Gibson. "Kenapa pria itu ada di sana? Apa John Smith mengetahui rencananya lagi?" "Ceka. Ceka, ceka. Gibson, kau sungguh cari mati," kata John dengan kesal. "Kurang ajar, lagi-lagi kau ingin mengagalkan rencanaku," ujar Gibson. "Rencana? Sepertinya kau punya rencana yang tidak bagus lagi. John Smith, seharusnya kau mati di tangan pembunuh bayaran yang aku bayar waktu itu," teriak Gibson marah. Ya, pembunuh yang menembaki John sampai membuat pria itu hilang ingatan adalah pembunuh bayaran yang Gibson bayar untuk membunuh John pada saat itu. "Oh, jadi mereka orangmu. Tapi sayang sekali mereka sudah mati. Hei, apa maksudnya? Setelah Michael Smith, kenapa dia tidak tahu permasalahan ini?" "Dad, itu sudah lama dan tidak perlu dibahas." "Apa maksudmu tidak perlu dibahas? Apa Asteris-Asterisngan ini pernah mencoba membunuhmu?" tanya ayahnya penuh kemarahan. Beraninya pria itu mencoba membunuh putranya. "Ya," jawab John malas. "Gibson, kau benar-benar..." Michael Smith mengarahkan senjatanya pada Gibson. "No Michael, jangan bunuh aku," pinta Gibson. "Aku bukan orang yang suka bernegosiasi." "Dor." Michael menarik pelatuk senjatanya dan dalam sekejap mata Gibson langsung jatuh di atas ranjang dengan bersimbah darah. Stella berteriak histeris melihat Gibson yang mati di dekatnya. "Siapa yang berani menyentuh keluargaku, maka akan mati," kata Michael dengan dinginnya. "Oh my dad, aku belum berterima kasih padanya," ujar John. "Untuk apa?" "Karena berkat dia, aku bisa bertemu dengan istriku." Pada saat yang bersamaan Billy datang membawa Bill Loren bersamanya dan mendorong pria itu masuk ke dalam kamar itu. Bill Loren tersungkur di atas lantai dan ketakutan saat melihat Gibson yang sudah mati bersimbah darah di atas ranjang. Sedangkan putrinya tampak memeluk selimut dan bergetar ketakutan di ujung ranjang. Yang lebih membuatnya kaget lagi, tidak hanya John tapi Michael Smith juga ada di sana. "Dad, mereka berdua adalah bagianku," ujar John dengan dinginnya sambil menatap kedua orang itu. "John, Michael tolong maafkan kami," pinta Bill Loren sambil bergetar ketakutan. Pria tua itu merangkak di atas lantai hendak mendekati John dan ayahnya. Bill Loren menyentuh sepatu John tapi dengan cepat John menendang pria tua itu hingga terjungkal ke belakang. "Billy, apa kau menemukan istriku dan Edward?" tanya John pada asistennya. "Sorry master, aku sudah mencari ke semua tempat tapi mereka tidak ada," jawab asistennya.
Mendengar itu, Stella semakin ketakutan. Apa John tahu kepergian istrinya karena ulahnya? John menarik pelatuk senjatanya dan mengarahkan benda itu pada Bill Loren. Katakan padaku, di mana istriku dan anak itu berada? Aku tidak tahu di mana istrimu. Teriak Bill Loren. Jawab, jika tidak akan aku lubangi kepadamu. Ancam John. Aku tidak tahu. Stella, kau kemanakan mereka? Teriak Bill Loren lagi. Aku juga tidak tahu. Jawab Stella dengan cepat. John, kenapa kau mencari istrimu dan anakku ke sini? Tanyanya. Anakku. Sepertinya kau tahu sesuatu tentang anak itu. Stella langsung menutup mulutnya, sepertinya dia sudah salah bicara. Jika kau tidak ingin melihat ayahmu mati, maka cepat katakan. John, aku tidak tahu. Jawab Stella. Aku beri kau satu pilihan. Katakan di mana istriku berada, maka aku akan sedikit bermurah hati pada kalian. No John, aku sungguh tidak tahu. Dusta Stella lagi. Aku hitung sampai 3, jika tidak. Jari John mulai sedikit menekan pelatuk pistol yang diarahkannya ke Bill Loren. 3. Dia mulai menghitung. Stella, cepat katakan di mana mereka berada. Teriak Bill Loren ketakutan. No that. Teriak Stella pula. 2. John kembali menghitung. Stella. Bill Loren kembali berteriak. I don't know. Teriak Stella lagi. Tanpa basa-basi lagi, pria itu menekan pelatuk pistolnya dan dengan cepat pula timah panas yang ada di dalam pistol itu melesat keluar dan mengarah ke arah Bill Loren. Bill Loren menahan nafasnya dan bruk. Pria itu jatuh ke atas lantai dengan sebuah lubang di kepalanya. Daddy! Teriak Stella histeris saat melihat ayahnya mati bersimbah darah di atas lantai. Dia tidak menyangka John benar-benar akan menembaki ayahnya. Sekarang giliranmu. John mengarahkan senjata itu ke arah Stella. No John, aku sungguh tidak tahu di mana istrimu berada. Kata Stella dengan ketakutan. John, segera selesaikan jika tidak polisi akan datang. Saran Michael Smith pada putranya. I know that. John menarik senjatanya kembali dan menyimpannya. Billy, tangkap si Asteris Ang itu dan bawa ke markas, dia akan menerima ganjarannya. Perintahnya. Siap, Master. John, tolong ampuni aku. Teriak Stella saat anak buah John mulai menangkapnya. John hanya diam saja, dia akan memberikan hukuman pada Stella sampai wanita itu mengatakan di mana Samantha dan Edward berada. Ayo kita pergi, istrimu tidak ada di sini. Ajak ayahnya. John mengikuti langkah ayahnya untuk keluar dari sana, di dalam hatinya berharap istrinya dan Edward dalam keadaan baik-baik saja. Dan jauh di dalam hatinya dia percaya Samantha pasti membawa Edward dan bersembunyi di suatu tempat. Setelah Stella dibawa oleh anak buahnya, kedua ayah dan anak itu pun keluar dari sana. Mereka berjalan keluar dari gerbang markas Gibson dan pada saat itu, John mengangkat tangannya yang terkepal, tapi tidak lama kemudian, pria itu membuka tangannya dan 2R. Markas Gibson pun meledak, hancur berkeping-keping dan terbakar karena Billy menekan sebuah tombol yang dibawanya sedari tadi. Sesuai dengan perintah bosnya, Billy meletakkan beberapa bom di sana. Michael Smith begitu kaget dan membalikkan badannya melihat ke arah markas Gibson yang terbakar. Pria itu hanya menggeleng melihat perbuatan putranya. You, crazy boy. John hanya tersenyum mendengar penuturan ayahnya. I win that. Ujarnya.
Setelah semua itu, mereka pergi membawa Stella untuk menginterogasi wanita licik itu agar dia memberitahukan di mana Samantha dan Edward berada.